Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Aing Muhyiddin. Pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan bagaimana cara melaksanakan uji one way ANOVA atau Kruskal Wallis. Ya. Uji one way ANOVA itu adalah uji parametrik, sementara Kruskal Wallis adalah uji non parametrik. Sebelum Anda melakukan uji one way ANOVA pada tugas proyek 6 ini, Anda terlebih dahulu download format tugas proyek 6-nya di aplikasi di menu Respect pada topik 6. Di topik 6 Respect, kemudian di situ ada format tugas proyek 6. Selanjutnya download juga materi topik 6-nya ya di menu Respect pada topik 6 sama. Berikutnya copy paste kasus penelitian, jadi Anda silakan akses topik 6, kemudian assessment, produk, kemudian soal 1. Di situ di soal 1 ada kasus penelitian seperti ini ya. Oke. Pada kasus penelitian ini Anda seolah-olah sebagai Ajid gitu ya. Ajid, mahasiswa program studi PPKN ya, sedang melaksanakan penelitian eksperimen untuk mengetahui dampak metode terhadap hasil belajar. Eksperimennya melibatkan 3 kelompok atau dilaksanakan di 3 kelas. Kelompok pertama terdiri dari 10 siswa membuat ringkasan. Kelompok kedua terdiri dari 10 siswa juga membuat peta konsep. Kelompok ketiga 10 siswa juga berdiskusi. Jadi ada 3 metode pembelajaran ya, meringkas, kemudian membuat peta konsep, dan berdiskusi. Hasil belajar diukur menggunakan soal pilihan ganda ya kan. Kemudian Ajid ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan rata-rata hasil belajar di antara ketiga kelompok. Ajid mengajukan hipotesis diduga terdapat perbedaan signifikan di antara ketiga kelompok. Kalau Anda Ajid, Anda lakukan uji one way ANOVA atau Kruskal Wallis ya, serta susun laporannya. Pastikan bahwa pengetikan laporan sesuai format dan kriteria penilaian. Contoh laporan dapat di-download di laman Respect pada topik 6. Jadi Anda bisa melihat bagaimana cara pengetikan laporan yang rapi seperti itu. Tugas dinilai menggunakan rubrik penilaian. Silahkan Anda lihat rubrik penilaian di modul atau di materi ya. Di modul materi topik 6 di sana ada rubrik penilaian tugas proyek 6-nya. Selanjutnya kita akan mulai membahas kasus. Di sini penelitian eksperimennya itu melibatkan 3 kelompok. Jadi kita mulai dari langkah pertama adalah menyusun datanya terlebih dahulu. Kita buat tabel data. Pertama adalah sampel, yang kedua adalah hasil belajar, kemudian kita ordinal hasil belajar, hasil sampel, hasil belajar, ordinal hasil belajar, kemudian kelompok, kemudian metode. Oke. Di sini ada 10 siswa masing-masing. Jadi kita buat satu, berarti kalau ada 10 siswa ada 3 kelompok, berarti ada 30 ya. Kita buat 1 sampai 30 ke bawah. Oke. Oke, kita buat 10 dulu aja. 10 yang pertama kita warnain misalkan kuning. 1 2 10. 1 2 10 yang kedua, 10 kelompok kedua kita warnain misalkan jadi warna biru. Kemudian 10 yang ketiga kita warnain jadi warna hijau muda. Oke. Berikutnya hasil belajarnya di sini menggunakan soal pilihan ganda. 8 soal. Ya, kalau 8 soal bisa jadi ada yang benar 1, ada yang benar 2, ada yang benar 3, benar 7, 4 sampai benar semuanya gitu ya. Jadi kemungkinan nilainya antara, kita lihat misalkan dia 7 soal menjawab benar, berarti 7 dari total soal 8, berarti 7 soal menjawab benar dari 8 ya kan, dikali
kali 100 87,5. Jadi Anda bisa, jadi ini nilainya misalkan Anda mau benar berapa ya kan, misalkan di kelompok 1 nih mau benarnya misalkan run between antara run between misalkan benarnya antara 5 sampai dengan 8, misalkan siswa menjawab benar 5 sampai 8 misal ya, ini run between. Anda juga menggunakan run between, jadi Anda acak aja misalkan kelompok 2 nya pakai run between juga. Di sini benarnya misalkan 6 sampai 7. Berikutnya di sini juga pakai run between juga, misalkan kelompok ketiganya benar 6 sampai 9, run between 6,9 enter gitu ya. Oke, ini baru data jawaban benar ya. Kemudian kita buat misalkan nilainya itu sama dengan jawaban benar ya, dibagi jumlah total soal. Jumlah total soalnya berarti kan 8 soal tadi sesuai dengan kasus. Oke, kurung buka kurung tutup, di kurung buka hasil belajar diklik dibagi 8 dikali 100 enter ya. Kemudian kita tarik ke sini. Oke, kemudian ini juga kita tarik aja semuanya ya, dari atas ke bawah seperti ini ya. Oke, kita gunakan nilai pembulatan saja, jadi jangan ada koma. Kita klik kanan, format, cell, kemudian number ini 0 ya, 0. Oke, jadi nilainya akhirnya pembulatan saja. Oke, nilai ini kemudian kita ini kok kesini ya, kok ini ada nilainya. Oke, 113 ya. Oke, di sini nilainya 85 sampai 8, kok muncul ada angka 9 ya. Oke, jadi acak ya, nilainya 5, acak aja. Oke, 5 sampai 8 misalkan gitu ya, kita acak ya. Oke, nilai ini kita copy, kemudian kita pindahkan di sini, klik kanan, paste spesial value. Oke, kita rubah lagi, Ctrl 1, number seperti itu ya. Oke, ini nilai yang diperoleh ya. Atau Anda bisa langsung juga misalkan hasil belajarnya pakai sama dengan run between, langsung aja nilainya, misalkan Anda nilainya antara 60 atau misalkan 70 sampai dengan 100 misalkan gitu ya, kurung tutup di enter. Jadi tinggal Anda tarik aja seperti ini. Oke ya. Kemudian ordinal hasil belajar kita hitung per kelompok dulu ya kan. Oke, sama dengan rank kurung buka ya kan, klik number, kemudian titik koma. Ingat titik koma di Excel saya, di Excel Anda mungkin pakai koma atau pakai titik 2 ya. Kemudian repnya kita klik 1 sampai 10 dulu. Oke, kita kunci ini P8 sampai P17 nya, Fn F4. Mungkin di Excel Anda itu cukup tekan F4 saja ya, nggak ada Fn nya. Kurung tutup enter. Intinya ngunci itu dikasih dolar ya. Kalau Anda nggak bisa pakai Fn F4 atau F4 saja ya, tinggal dikasih dolar ya, dolar P, dolar 8, dolar P, dolar 17 seperti itu ya. Oke, kemudian kita tarik sampai 10 yang pertama dulu. Oke, berikutnya kita rank lagi, rank kurung buka, number di sini. Oke, titik koma. Oke, kemudian kita repnya dari 1 sampai 10 lagi, kurung tutup. Kita kunci dulu di sini P18 sampai P27 nya, Fn F4 ya.
kita kunci dulu, kurung tutup, enter, kemudian baru kita tarik. Oke, berikutnya kita bikin lagi kelompok ketiga sama dengan rank, kurung buka, klik di sini 81 ya, titik koma, sini rep numbernya dari 1 sampai dengan 10 ya, kita kunci lagi P28 sampai P37 FN F4, atau tinggal dikasih dolar. Misalkan gini lah, saya kasih contoh, ini kita hapus dulu dolarnya. Oke, di sini kasih dolar, pencet shift, tekan angka 4, kita geser, pencet shift, tekan angka 4 lagi, pencet shift lagi, 4 lagi, 4-nya 4 di keyboard ya, 4 di keyboard. Nah, 4 di keyboard itu kan tanda dolar ya, enter, baru kemudian kita tarik ke bawah. Oke, kalau Anda perhatikan di sini nilainya selalu berubah ya, nilainya selalu berubah, begitu Anda klik berubah karena run between-nya masih menyala. Kita matikan dulu, blok, klik kanan copy, klik kanan paste special value, jadi nanti dia run between-nya hilang, tidak berubah-ubah lagi ya. Oke, berikutnya kita kasih ini kelompok 1, kita copy dari atas sampai 10. Ini kelompok 2 kita copy dari atas sampai 10. Kemudian ini kelompok 3 berikutnya, copy dari atas sampai 10. Oke, kita metodenya kita masukkan, yang pertama adalah ringkasan ya, ringkasan atau meringkas ya, meringkas, kita copy juga sampai 10. Di sini ada peta konsep, kita copy juga sampai dengan 10. Kemudian di sini ada diskusi, copy sampai 10. Oke, ini tabel datanya udah kita buat ya, jadi sesuai dengan kasus. Kelompok pertama 10, kelompok kedua 10, kelompok ketiga juga 10. Data hasil belajar yang menggunakan run between, kita hitung ordinalnya, terus kita tanda ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, kita udah membuat datanya, kemudian kita copy dulu nih kasus penelitiannya, kita pindahkan ke format laporan, copy. Oke, kita buka format laporannya. Di sini saya sudah mendownloadnya. Oke, format laporan kita masukkan di sini, paste gitu ya, add, kita blok semuanya ya, paste gitu ya. Oke, ini boardnya masih nyala ya, kita matiin dulu aja. Kurang ya, matikan dulu aja. Oke, kita jadiin aja satu paragraf ya, kita sambungin ya. Oke, berikutnya hipotesis ya. Hipotesis HA itu biasanya berbunyinya terdapat perbedaan. Oke, terdapat perbedaan itu tidak sama dengan, berarti mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3. Artinya terdapat perbedaan rata hasil belajar antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. H0 di sini mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Artinya tidak sama dengan ini tidak terdapat perbedaan. Namanya tidak terdapat perbedaan itu ya sama dengan gitu ya. Jadi tidak terdapat perbedaan antara rata hasil belajar kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 gitu ya. Oke. Setelah hipotesis kita pindahkan di sini tabel 1 data hasil belajar, kita kembali ke Excel. Di sini kita blok ya. Dari sampel metode mengajar atas ke bawah, kita pilih menu edit atau Ctrl C, terus kita buka format laporannya, kita pindahkan di sini paste gitu ya. Kemudian kita rapatkan dulu ke atas. Di sini kita blok dulu tabelnya. Oke, kita pastikan hurufnya Tahoma dengan ukurannya 11. Oke, kemudian kita tekan Ctrl 1 biar satu spasi. Dalam keadaan terblok kita klik tabel desain, di sini border, no border, border bottom, border top, border inside. Oke, jadi garisnya tuh
garis horizontal aja, garis mendatar aja, tidak ada garis vertikal dalam membuat tabel ya. Terus kita dalam keadaan terblok, kita klik layout seperti biasa, auto fit content, kemudian auto fit windows. Tujuannya biar rata kiri kanan. Oke, ini masih ada warnanya, Anda biarkan ada warnanya nggak apa-apa, tidak dikasih warna juga nggak apa-apa. Kita klik menu home, kita ada gambar ember, di sini ada cat ya, no color jika ingin tidak berwarna. Oke, kepala tabelnya ini yang di baris pertama kita kasih bold ya, ditebalkan. Oke, kemudian ini kita kasih posisi tengah, di blok dulu, kemudian kita tengahkan, jadi posisinya jadi terlihat rapi. Biar di halaman halaman berikutnya, halaman keduanya itu kepala tabelnya muncul, kita blok dulu baris pertama, mouse-nya di posisi baris pertama, klik kanan, tabel properti, kemudian klik repeat. Di sini ada row ya, jadi dipastikan dulu di row, allow repeat, baru kemudian oke. Sehingga di baris kedua muncul di sini ya kepala tabelnya, terlihat rapi gitu ya. Oke. Berikutnya kita lakukan uji normalitas. Oke, uji normalitas, kita kembali lagi ke SPSS. Oke, kita kembali ke SPSS, buka SPSS-nya. Seperti biasa, membuka SPSS agak lama, mohon bersabar. Oke, di sini sudah terbuka ya SPSS-nya. Nah, kita pindahkan dulu data dari Excel di sini, data ya. Ingat, data itu cuma angka ya, dari sampel ke kelompok. Ya, saya warnain dulu dah, jadi warna kuning gitu ya. Ini cuma data. Jadi metodenya nggak di blok kalau untuk memindahkan data ke SPSS. Klik edit, terus klik copy. Oke, kita buka SPSS-nya. Di SPSS klik data view, kemudian di klik kotak di samping angka 1, klik edit, klik paste. Oke, sudah muncul di sini par 1, par 2, par 3, par 4. Selanjutnya kita klik variabel view, di par 1-nya kita ganti menjadi sampel. Oke, di par 2-nya kita klik menjadi hasil belajar, HB saja, H besar, B besar, di enter. Kita klik lagi variabel 3-nya, kita rubah menjadi ordinal HB, artinya ordinal hasil belajar. Berikutnya di sini kita klik kelompok atau kel ya. Di keterangannya kita bisa tulis nomor urut sampel gitu ya, nomor urut kecil aja hurufnya, nomor urut sampel. Berikutnya hasil belajar, kok jadi pindah HB. Di berikutnya hasil belajar, berikutnya ordinal hasil belajar, di enter, kelompok. Oke, di baris kelompok di kolom value kita klik di sini, segitiganya diklik. Oke, value 1 itu kelompok 1, maksudnya ini kelompok apa? Kelompok tadi ringkasan atau meringkas. Kelompok 2-nya tadi peta konsep. Kelompok 3-nya ini diskusi. Gitu ya. Terus kita oke. Jadi di sini kelompoknya ada 3 sebagaimana di data view kan, 1, 2, 3 itu menunjukkan kelompok. Nah, oke. Berikutnya kita klik sampelnya jadi scale, HB-nya juga jadi scale, ordinal, kelompok jadi nominal. Jadi scale, ordinal, nominal. Oke, kita save terlebih dahulu datanya. Data tugas proyek 6, uji one way ANOVA atau Kruskal Wallis. Oke,
Berikutnya kita siap melakukan langkah yang pertama, yaitu uji normalitas, ya kan? Kita klik data view, klik analyze descriptive explore, ADE, analyze descriptive explore. Oke, di sini ada jendela explore, hasil belajar kita pindahkan ke dependent list, kelompok kita pindahkan ke factor list. Di sini ada plot, di sini normality plot, histogram kita nyalakan, spreadnya nonek dulu, kita klik continue, klik OK. Oke, kita klik di sini normality, tes normality-nya ya. Nah, Anda harus bisa menebak nih normal semua apa enggak gitu ya. Di sini kita lihat meringkas 0,020. 0,020 itu kurang dari 0,05, berarti dia udah tidak normal. Yang peta konsep sih udah normal, diskusi juga normal. Berarti di sini ada data yang tidak normal. Oke. Kita lakukan uji normalitas kembali, tetapi dengan melakukan transformasi data. Nah, caranya bagaimana? Klik analyze, klik descriptive, klik explore. Oke. Tadi masih dalam posisi begini, hasil belajar di sini, kelompok di sini. Kita klik lagi plot. Nah, di sini klik transform, power. Di sini pilih square root. Jadi kita transformasi data, uji normalitas kembali gitu ya. Klik continue, klik OK. Oke, di sini kita lihat test of normality ya. Nah, sebenarnya nggak beda jauh ya datanya, tapi kita harus lakukan itu gitu ya. Oke, kita klik kanan di sini copy ya, copy. Kita pindahkan ke tabel 2, paste. Oke, di sini kita rapihkan dulu tabelnya, kita blok tabelnya, kita pastikan Tahoma, kita hurufnya 11, kemudian tabel desain, pilih border, pilih no border, pilih border lagi, bottom, top, kemudian inside horizontal border. Berikutnya kita blok di sini ya, blok Shapiro wheel-nya kita warnain jadi warna merah. Di sini juga kelompoknya kita warnain jadi warna merah biar Anda fokus ya. Baru kemudian kita bisa interpretasikan. Ingat ya, kalau signya kurang dari 0,05 berarti tidak normal. Oke, kita tandai dulu aja meringkasnya, meringkas tidak normal gitu ya. Oke, ini Tahoma dulu, Tahoma 11. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa data hasil belajar yang sudah ditransformasi data hasil belajar yang sudah diketahui pengujian ya, pada data hasil belajar yang sudah ditransformasi diketahui bahwa data hasil belajar kelompok meringkas ya terdistribusi tidak normal. Kurung buka biasa DF kurung buka 10 kurung tutup sama dengan nilai statistik kita masukin 0,812 di sini nilai statistiknya. Kemudian titik koma, kemudian sig sama dengan 0,020, P value sama dengan 0,05. Kurung tutup, data hasil belajar kelompok peta konsep yang kedua terdistribusi normal. Kurung buka biasa DF kurung buka 10 kurung tutup sama dengan 0,422. DF-nya sama dengan 0,927, titik koma sig sama dengan 0,422, P value sama dengan 0,05 kurung tutup.
dan data hasil belajar kelompok diskusi terdistribusi normal kurung buka D F kurung buka 10 kurung tutup sama dengan 0,966. Jadi kita masukkan ini ya statistiknya. Kemudian kok titik koma sig sama dengan 0,851 titik koma p value sama dengan 0,851 titik ya. Terdistribusi tidak normal. Jadi salah satunya ini terdistribusi tidak normal ya kan. Ini harus Anda ingat karena akan ngaruh pada uji hipotesisnya ya. Oke, berikutnya kita lakukan pengecekan pencilan data. Kita turunin ini satu ya nanggung ya. Kita pengecekan pencilan data itu menggunakan grafik box plot. Ya, kita kembali ke SPSS. Di sini ada box plot ya. Oke. Karena Anda melakukan uji normalitas dengan transformasi data, maka box plotnya juga dengan transformasi data. Klik kanan, copy. Nah, ini grafik box plotnya. Kita pindahkan ke sini ya, di atas gambar 1. Jangan lupa ketengahkan terlebih dahulu, paste. Oke, kita geser ke atas. Jangan lupa ini keterangan gambarnya juga di tengah ya. Jadi antara gambar dengan keterangan gambar itu rapet gitu ya, nggak ada berjarak ya. Oke. Nah, grafik box plot itu akan menunjukkan pencilan data, keberadaan pencilan data. Jika pada grafik box plotnya terdapat bulatan kecil atau tanda bintang berarti ada pencilan data. Kalau tidak terdapat pencilan data. Gitu ya. Kalau tidak terdapat bulatan kecil berarti tidak terdapat pencilan data. Di sini nampak bahwa tidak terdapat pencilan data ya di ketiga kelompok ini. Maka kita bisa menginterpretasikan berdasarkan hasil pengecekan pada grafik box plot diketahui bahwa tidak terdapat pencilan pada data hasil belajar baik kelompok meringkas, peta konsep maupun diskusi. Titik. Pak, bagaimana kata-katanya kalau kelompok meringkasnya ada pencilan data, peta konsep dan diskusinya tidak terdapat pencilan data? Ya tinggal katakan diketahui bahwa terdapat pencilan data pada data hasil belajar kelompok meringkas dan terdapat pencilan data dan tidak terdapat pencilan data pada data hasil belajar peta konsep dan diskusi. Seperti itu ya. Oke, berikutnya kita lakukan namanya uji homogenitas. Oke. Ketika Anda melakukan uji normalitas ya, uji normalitas dengan transformasi data, SPSS juga menghasilkan uji homogenitas. Uji homogenitas ya. Di sini klik kanan copy. Jadi tes homogenitas, klik kanan copy. Kita pindahkan ke tabel 3. Paste gitu ya. Kita rapatkan terlebih dahulu, kita blok. Kita rubah menjadi Tahoma, kita rubah menjadi huruf 11. Ctrl 1 di blok, Ctrl 1 satu spasi, tabel desain, no border, kemudian bottom, top, kemudian inside horizontal border, layout, auto fit content, auto fit windows. Oke. Di sini kita blok dulu minnya sampai left panel-nya, kita warnain jadi merah. Oke. Kita interpretasikan berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa varian data hasil belajar di ketiga
kelompok bersifat homogen. Homogen atau enggaknya dilihat dari nilai sig. Kalau nilai signya lebih besar dari 0,05 berarti homogen. Anda udah harus hafal di luar kepala ya. Oke, di sini kita tuliskan DF ya, koma ya, 2,27 kurung buka sama dengan DF nya ini, DF 12, DF 2 nya 27. Jadi DF kurung buka 2,27 sama dengan 0,749. 0,749 itu Leibniz statistiknya. Oke, titik koma sig sama dengan 0,482. Titik koma P value sama dengan 0,05. Oke, jadi ini kita hitam warnain merah dulu ya, homogen ya. Ingat ya, kalau homogen itu sig harus lebih besar dari P value. Kalau tidak homogen itu ya, signya lebih kecil dari P value. Sama kayak uji normalitas. Jadi homogen, normal, ini sama ketentuannya ya, tidak normal atau tidak homogen sama ketentuannya dengan ini ya. Jadi normal atau homogen itu signya harus lebih besar, tidak normal atau tidak homogen signya harus lebih kecil. Ini ketentuannya ya, harus diingat. Berikutnya kita lakukan uji hipotesis. Di sini di tabel 4-nya ada pilihan one way ANOVA atau Kruskal-Wallis. Nah, kita harus tahu bahwa one way ANOVA bisa dilaksanakan jika datanya normal semua. Ya. Kalau Kruskal-Wallis itu datanya tidak normal juga nggak masalah. Datanya tidak normal juga tidak masalah. Nah, kita lihat di sini dari uji normalitas ternyata ada yang tidak normal. Nah, karena ada yang tidak normal, maka kita menggunakan yang namanya Kruskal-Wallis. Kruskal-Wallisnya kita one way ANOVA-nya kita hapus, tinggal tabel 4 uji Kruskal-Wallis karena kita memilihnya menggunakan uji Kruskal-Wallis. Oke, kita siap melaksanakan uji Kruskal-Wallis. Kita balik lagi ke SPSS ya. Klik analyze, di sini klik non parametric, legacy dialog, kemudian K independent sample. Nah, di sini kita lihat bahwa ada tes variable list, ordinalnya kita masukin ke tes variable list, groupingnya, kelompoknya kita masukin ke grouping variable. Kita klik define 1, 3. Karena ada 3 kelompok, 1, 3. Kalau ada 4 kelompok, 1, 4. Oke, continue. Kita klik option di sini, kita klik deskriptif, kita klik continue. Ya, jangan lupa di sini Kruskal-Wallis. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini ada Kruskal-Wallis. Ya, di sini kita klik nih, yang tes statistiknya, klik kanan, copy. Kita pindahkan di sini ke Kruskal-Wallis. Oke, paste. Oke. Seperti itu ya. Terus kemudian kita pastikan di sini Tahoma 11, tabel desain no border dulu, kemudian bottom, top, kemudian inside. Layoutnya auto fit content, auto fit windows. Oke, di sini kita tandain di sini DF asymptotic Kruskal-Wallis ya. Oke. Kemudian kita interpretasikan berdasarkan ini boardnya, berdasarkan hasil pengujian uji Kruskal-Wallis
walis dilakukan. Diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan peringkat rata, karena kruskal walis itu menggunakan peringkat ya, ordinal, peringkat rata hasil belajar di antara ketiga kelompok. Kalau one way ANAPA menggunakan data hasil belajar, maka nanti peringkatnya dihilangkan. Belajar di antara ketiga kelompok. Kurung buka, di sini kita tuliskan namanya DF sama dengan 2, titik koma, sig sama dengan 0,984. Lihat 0,984 signya, kemudian titik koma, value sama dengan 0,05 kurung tutup. Ya kita merahin dulu ya. Ini saya salah nih. Oke, kita hitamin. Jadi DF sama sig ya. Seperti itu ya. Kruskal walis. Nah, kalau Anda menggunakan one way ANOPA, ini akan beda lagi ya. Tapi intinya kalau one way ANOPA itu kalau datanya normal. Nanti saya akan simulasikan di akhir. Kita lanjut dulu aja ke posok. Selanjutnya kita pengen mengetahui perbedaan antar kelompok. Kalau kruskal walis atau one way ANOPA, kita hanya tahu bahwa perbedaan di antara ketiga kelompok, tetapi belum tahu antara meringkas ya dengan diskusi ada bedanya enggak, antara meringkas dengan peta konsep ada bedanya enggak, antara peta konsep dengan diskusi ada bedanya enggak. Nah, itu namanya uji post hoc comparison. Oke. Nah, sebelum melaksanakan uji post hoc comparison, ini ada ketentuan. Ketentuannya begini ya. Di sini bisa jadi kelompok sama, ada kelompok beda, bisa jadi di sini homogen, di sini tidak homogen. Ini nama ujinya ya. Anda harus tahu dulu nama uji post hoc berdasarkan pada jumlah siswa di tiap kelompok, homogen atau tidak homogen. Oke. Kalau jumlah siswa di antara ketiga kelompok sama, misalkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sama-sama 10. Oke. Itu kelompok sama. Kalau kelompok beda, itu di antara tiga kelompok ada yang beda. Misalkan kelompok 1 10, kelompok 2 10, kelompok 3-nya 11. Itu berarti beda. Oke. Berikutnya, homogen tidak homogen diketahui dari hasil uji homogenitas. Kalau datanya homogen, berarti kita nanti menggunakan post hoc yang homogen. Oke. Jika datanya homogen, kelompoknya sama, kita menggunakan namanya Tukey. Oke, uji Tukey. Kalau datanya itu tidak homogen, tapi kelompoknya sama, kita menggunakan yang namanya Tamhane T2. Oke. Berikutnya, kalau datanya homogen, kelompoknya beda, kita menggunakan yang namanya Bonferroni. Oke. Kalau datanya tidak homogen dan beda jumlah siswanya antar kelompok, kita namanya pakai Gomez-Howell. Oke. Kita perhatikan bahwa dalam kasus kita 10 siswa semuanya sama, jadi kelompoknya sama. Jadi kita fokus ke sini. Ya, jadi kita fokusnya ke sini dulu. Oke. Sekarang homogen atau tidak homogen dari hasil uji homogenitas? Ternyata homogen, berarti kita pilih yang Tukey karena homogen ya. Berarti yang ini Tukey ya, homogen dan kelompok sama, pakai menggunakan Tukey. Pak, bagaimana kalau misalkan dari hasil uji homogenitasnya tidak homogen? Ya, Anda mengganti menggunakan Tamhane T2. Oke. Kita lanjut menggunakan post hoc, tapi kita harus ingat Tukey ya. Kita kembali ke SPSS, klik analyze, klik compare mean, klik one way ANOPA. Di sini kita pindahkan data
ordinal hasil belajar. Oke. Kemudian kita pindahkan kelompok. Pak, kenapa kita menggunakan ordinal hasil belajar? Karena kita tadi menggunakan Kruskal-Wallis. Kalau di sebelumnya kita menggunakannya ANOVA, maka di POSOK menggunakan data hasil belajar, bukan data ordinal. Jadi kita pindahkan hasil belajar ini sini, kayak gitu ya. Nah, karena kita tadinya menggunakan Kruskal-Wallis dengan data ordinal hasil belajar, maka di dependent listnya kita pakai ordinal hasil belajar. Diingat ya itu ya. Kemudian kita klik POSOK di sini. Oke. Di POSOK ini kita pilih di sini Tuki. Tuki ya. Di sini ada equal variance assume. Equal variance assume itu variansi sama, diasumsikan variansinya sama atau homogen. Variansi sama itu disebutnya homogen. Equal itu homogen. Not assume artinya tidak homogen ya. Equal variance not assume artinya tidak diasumsikan variannya itu homogen gitu ya. Tadi udah kita tetapkan uji Tuki ya, berdasarkan tadi ya di sini penjelasannya kita menggunakan uji Tuki. Oke, selanjutnya kita klik continue, kita klik oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan namanya POSOK multiple comparison, kemudian di sini bunyinya Tuki ya. Klik kanan copy, kita pindahkan ke tabel 5. Oke. Paste. Oke. Yang ini kita hapus dulu ya. Anda bisa mendapatkan penjelasan tentang jenis uji POSOK itu ada di modul ya. Silakan Anda baca modulnya. Selanjutnya kita rapikan dulu di sini Tahoma, di sini 11, tabel desainnya no border, bottom, top, kemudian inside. Kita kontrol 1 dulu ya. Oke, ini agak ini ya, mencotot ya, kita kecilin aja jadi hurufnya jadi berapa tuh, 10 ya, misalkan 10 ya. Terus kita warnain nih. Oke, kita warnain meringkas dengan peta konsep diskusi, kita warnain sini sampai dengan sini ya, warnain jadi warna merah. Meringkas dengan peta konsep, meringkas dengan diskusi. Sekarang tinggal peta konsep dengan diskusi, jadi yang ini ya. Oke. Yang standar errornya tidak kita gunain, kita balikin lagi jadi warna hitam. Oke. Kita tinggal interpretasikan dari hasil uji Tuki diketahui titik 2. Nah, satunya di sini aja dulu ya. 1. Oke, 1. Di sini ada perbedaan signifikan enggak? Kita lihat signya 0,988, berarti tidak terdapat perbedaan ya. Oke. Hasil peringkat hasil belajar, peringkat rata hasil belajar. Oke. Antara kelompok meringkas dan kelompok peta konsep, kurung buka MD itu mean difference sama dengan negatif 0,20 ya, cukup 2 angka desimal saja, titik koma, kemudian sig sama dengan 0,988 titik koma CI. Nah, ini kita CI ya, confidence intervalnya ya, sama dengan negatif 3,55 titik koma 3,1544 3544 ya, dilengkap ya.
Oke, berikutnya kita copy aja ini. Oke, biar nggak ngetik berkali-kali. Nomor 2, signya 988 juga, tidak terdapat perbedaan signifikan ya. Tidak terdapat perbedaan signifikan. Sama MD 0,200, 0,988, CI-nya 3,544, terus 3,1544 gitu ya. Oke. Berikutnya juga sama ya, kita copy paste ya kan. Tidak terdapat perbedaan signifikan juga. Tentang belajar antar kelompok. Nah, 0, di sini MD-nya 0,00 ya, signya 0, ini beda ya, 1,000, CI 3 sama ya, 3,544. Ini kebetulan sama ya. Oke. Ini kita masukkan ke atas ya. Ini titik koma kita masukkan ke atas, titik koma kita masukkan ke atas. Seperti itu ya. Kita rata kiri kanan dulu ya. Justify. Oke. Selanjutnya kita buat kesimpulan. Kesimpulan tuh paling gampang ya. Tinggal kita copy aja dari uji normalitas. Copy, kita copy uji homogenitas, kita copy tabel Kruskal-Wallis, kita copy ini juga kosoknya ya, deskripsinya ya, copy, kita pindahkan ke kesimpulan. Oke, berikutnya kita katakan di sini kita menggunakan namanya uji tadi Kruskal-Wallis dilakukan untuk mengetahui perbedaan rata hasil belajar di antara ketiga kelompok ya, titik ya. Baru kita naikin ke atas nih gitu ya, naikin ke atas, terus kita naikin ke atas, jadi satu paragraf ya, naikin ke atas. Sudah selesai, ini rapet, kesimpulan dengan deskripsinya rapet. Nah, udah selesai nih. Kita pastikan dulu kontrol A, Tahoma 11, terus kontrol 1. Jadi kita menggunakan satu spasi. Nah, kita cek dulu ya, udah rapi atau belum. Nah, ini belum rapi. Kita kayak gitu ya. Ini rapi. Oke, berikutnya saya mau mensimulasikan bagaimana jika datanya itu normal gitu ya. Maka tabel 4 dan tabel 5-nya ini, tabel 4 dan 5-nya itu akan berbeda kalau datanya normal. Saya copy paste dulu di sini. Nanti ini saya hapus. Oke. Di sini ujinya pasti one way ANOVA karena datanya normal. Ini saya mau simulasi seolah-olah datanya normal. Seandainya datanya normal, maka tabel 4-nya pakai one way ANOVA kalau datanya normal. Oke. Kita anggap aja seolah-olah ini normal ya. Kita klik analyze, kita klik compare mean one way ANOVA. Oke. Di sini di one way ANOVA ini datanya data hasil belajar. Oke, terus kita pilih namanya option ya, klik homogeneity ya, klik option homogeneity, continue. Oke, terus kita okein dulu ya, option dulu, homogeneity ya. Oke, klik OK. Nah, di sini ada tes homogenitas ya. Nah, homogenitasnya ini pakainya ya, karena kita menggunakan one way ANOVA ya. Oke, di one way ANOVA ini berarti tabel homogenitasnya ini kita ganti juga sebenarnya ya. Jadi tabel 3-nya harus kita ganti juga ya. Jadi tabel 3-nya saya pindahin dulu lah. Jadi kalau one way ANOVA itu
agak beda. Jadi tabel 3-nya kita homogenitasnya kita juga harus ganti ya. Jadi klik kanan, copy, paste di sini ya. Oke, kemudian blok, pastikan juga data Tahoma, kemudian 11, no border, bottom, top, inside, layout, auto fit content, auto fit windows. Nah di sini gini ya. Oke, dihitamkan ya. Nah kita sama interpretasi berdasarkan hasil pengujian bahwa varian hasil belajar di kelompok bersifat homogen. DF-nya 2,27, cuma beda di sini sig 0,825 825 ya. Karena kita menggunakan data hasil belajar bukan data ordinal. Sig-nya 0,449, PPL 0,5. Jadi tetap homogen. Oke. Kemudian one way ANOVA. Nah, di sini udah ada nih ANOVA-nya, tabel ANOVA-nya ya. Klik kanan, copy. Oke. Paste ya gini ya. Paste. Oke. Kita di sini kontrol 1, kemudian Tahoma 11, auto fit Windows kan, ini no border, bottom, top, inside. Seperti biasa ya, kita blok ini, warnain dulu ya. Ini kita juga blok ya. Oke. Kita kata-katain dulu Tahoma 11 ya. Berdasarkan hasil uji ANOVA, diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan. Jadi diketahui bahwa perbedaan aja, perbedaan rata hasil belajar di ketiga kelompok tidak signifikan. Tahu dari mana tidak signifikan? Dari nilai signya lebih dari 0,05. Kita tulis DF kurung buka 2,29 kurung tutup. Tulisnya di sini 2,29 bukan 2,27. Jadi 2,29 ya. Sama dengan 0,118. Jadi nilai F-nya 0,118 titik koma sig sama dengan 0,890 titik koma P value sama dengan 0,05. Seperti itu ya. Ctrl Z. Jadi nanti ini menggantikan di tabel 4 ya, kalau posisinya dia datanya normal menggunakan uji hipotesisnya one way ANOVA. Oke, kita perhatikan di sini datanya homogen ya, datanya homogen. Kita menggunakan uji posok apa kalau datanya homogen? Kalau datanya homogen jumlah kelompoknya sama, berarti menggunakan uji Tukey. Oke. Di sini kita lakukan ya, sebenarnya udah otomatis ya. Tadi kita di sini ya, kita pastikan lagi ini compare min one way ANOVA. Oke. Di sini posoknya udah pakai Tukey tadi ya. Jadi kita pakai Tukey, jadi sudah muncul. Tapi kalau belum muncul untuk pertama kali, kita posok di sini, kita pilih yang namanya Tukey, terus continue, terus oke. Oke. Sini udah ada nih posok Tukey-nya ya. Oke. Copy ya. Kemudian kita paste di 5 gitu ya. Kita rapikan dulu Tahoma 11 gitu ya, seperti biasa ini. Oke, kita kecilin dulu kalau terlalu besar ya. Oke, kita deskripsinya sama kayak tadi ya. Ini kita sama ya, deskripsinya sama, cuma mungkin angka-angkanya akan berbeda. Oke,
Ctrl J, jadi justify. Yang pertama dulu, nah, jadi kita berdasarkan hasil uji Tuki diketahui. Oke, nah kita tandai dulu lah, ini merah juga, diskusinya juga merah. Diketahui 0,885 tidak terdapat perbedaan signifikan. Di sini 0,20 kan, negatif 2,00 ya, karena ini menggunakan data hasil belajar. Signya berapa? 0,885. CI nya negatif 12, 4950. Yang ini yang pertama ya. Oke, berikutnya titik koma, CI nya 8,4950. Oke, yang kedua, tidak terdapat perbedaan signifikan ya. Ini bukan peringkat karena kita menggunakan data hasil belajar. Oke, kalau menggunakan data hasil belajar ya rata aja, meringkas dan peta konsep, bukan dan diskusi. Berarti ini salah di atas juga ya, di atas juga salah, dan diskusi ini ya, dan diskusi. Kemudian peta konsep dan diskusi ya, peta konsep dan diskusi ya, harus, berarti kesimpulannya harus kita ganti ya. Tadi dari hasil uji Tukinya kita copy, kita ganti lagi tadi. Oke, paste ya. Yang kedua, tidak dapat perbedaan rata hasil belajar antara kelompok meringkas dan diskusi. MD-nya negatif 0,060, negatif 0,60, signya 0,989, CI-nya negatif 11,0950. Tiganya di sini 98950. Nah, yang ketiga, tidak terdapat perbedaan signifikan ya antara kelompok peta konsep. Kita sini peta konsep dan diskusi, kelompok diskusi. MD-nya di sini 1,40 ya, 2 angka desimal aja. Signya di sini 942, 0,942. CI-nya negatif 9, 0950, negatif 9,0950. CI berikutnya 11, 8950. Kalau udah baru kita naikin ke atas seperti ini ya. Nah, diketahui, nah gitu ya, diketahui titik 2, Ctrl J. Baru kita rapihkan lagi hurufnya, 11. Oke, justify ya, Ctrl J ya, justify. Oke, yang ininya saya lupa nih, yang ininya layout, autofit content, autofit Windows. Oke, ini udah nih tadi dengan simulasi kalau datanya itu normal ya. Oke, paham ya sampai di situ. Jadi diingat, kalau datanya itu normal kita langsung uji one way ANOVA. Oke, dari hasil uji one way ANOVA dan uji homogenitas kita langsung ke uji POSOK. Nah, untuk memilih uji POSOK dilihat ketentuannya ya kan, mau pakai Tuki atau mau pakai Tamhane ya. Kalau Tuki itu jika homogen, kalau Tamhane itu tidak homogen, seperti itu ya. Ketentuannya bisa Anda baca atau pelajari lebih lanjut di ini ya, di modul. Oke, ini simulasi, saya hapus dulu simulasi aja. Nanti ini kalau pakai one way ANOVA kita pindahkan ke atas.
Oke, jangan lupa di sini laporan uji apa. Nah, karena kita melakukannya uji kruskal-Wallis di sini, maka di sini laporan uji kruskal-Wallis. Ya, gitu ya. Laporan uji kruskal-Wallis. Kalau Anda menggunakannya one way ANOVA, di sini juga uji one way ANOVA. Jadi yang disesuaikan dengan uji hipotesis yang digunakan. Oke, saya pastikan di sini dulu kontrol A, kontrol 1 gitu ya. Kemudian kita cek kerapihannya ya. Kerapihannya harus kita cek. Ini saya hapus dulu. Kerapihannya harus kita cek. Cek dari atas ya. Ini kita lebarin dulu. Oke. Deskripsi hipotesis dengan B-nya satu spasi. B tabel nih rapet dengan tabelnya ini harus satu spasi, jadi jaraknya cuma satu gini ya, jaraknya cuma satu. Oke, C1 tabel ini satu, dari tabel ke deskripsi ada jarak, dari deskripsi kedua ada jarak, dari dua ke deskripsi nggak ada jarak. Kemudian gambar dengan keterangan gambar yang nggak ada jarak, gambar dengan tiganya harus ada jarak satu, 3 dengan tabelnya rapet, dari tabel ke deskripsi berjarak, dari deskripsi ke D berjarak, dari D 1 tabel tidak berjarak, dari tabel ke tabelnya tidak berjarak. Kemudian di sini karena udah pindah halaman, ya udah, ini udah beda halaman kan. Kalau masih dalam satu halaman, antara tabel dengan deskripsinya harus berjarak, deskripsi dengan 2 juga begitu, gitu ya. Jadi ini pola penulisannya harus Anda perhatikan ya. Anda bisa melihatnya di contoh laporannya. Kita save di sini, terus kita save as menjadi PDF ya. Kita save as menjadi PDF. Jangan lupa di sini formatnya kita kasih deh, ganti nama dengan nama Anda. Misalkan nama Anda adalah Udin, ya tulis Udin. Oke, saya lupa ini, jangan lupa memberi nama ya. Namanya misalkan Udin, nomor absennya 30. Kalau namanya Aang Muhtadin ya tulis namanya Aang Muhtadin, nomor absen 1 ya gitu ya. Kemudian kita save as, formatnya kita ganti misalkan Udin ya, terus kita PDF. Seperti biasa, kalau di laptop Anda nggak langsung bisa merubah ke PDF-nya, Anda gunakan pakai smalpdf.com ya, di web ya. Saya udah jelaskan di tutorial sebelumnya. Nah, PDF ini baru Anda kirimkan melalui aplikasi. Gitu ya. Terima kasih. Sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.